lempar, lompat itu di kehidupan yang dulu-dulu itu sudah ada. Jadi atletik itu disebut juga yang namanya mother of sport. Nah, dari ibu dari seluruh cabang olahraga. Bentar. Pembelajaran lompat jauh. Lompat jauh ya. Di sini adalah aktivitas pembelajaran lompat jauh dengan menggunakan gaya jongkok. Pertama kita bedah itu tentang teknik awalan, teknik tumpuan atau take off, dan mendarat atau landing. Jadi ada beberapa urutan dalam teknik lompat jauh ini, yaitu teknik awalan, teknik tumpuan, take off, dan mendarat atau landing. Di dasarnya yaitu yang pertama menganalisis dan mengkategorikan keterampilan gerak salah satu aktivitas atletik. Jadi tadi ya, ada atletik itu meliputi dari lari, lempar, lompat, dan jalan, serta menyusun rencana perbaikan. Menganalisis kategori keterampilan gerak lompat 3.3.6. Menganalisis pengaruh permainan lompat terhadap kesehatan. Jadi kita nanti KD-nya di sini. Untuk prakteknya, perbaikan keterampilan salah satu aktivitas atletik, lari, lempar, lompat, dan jalan. Sesuai hasil analisis dan kategorisasinya. 4.3 dan poin 1 mengidentifikasi kesalahan dalam kategori gerak lompat jauh. Materi pembelajaran. Jadi peta konsep tadi kalian sudah mengetahui tentang tentang materi pembelajaran. Sekarang kita bedah satu persatu. Pembelajaran teknik lompat jauh meliputi teknik awalan atau ancang-ancang, atau bahasa asingnya itu approach. Cara melakukannya awalan adalah ancang-ancang lompat jauh sebagai berikut. 1. Tergantung tingkat prestasi. Ini dilihat ya, bedanya lompat jauh, awalan lompat jauh dengan seorang pelari sprint itu beda sama sekali. Bedanya di mana? Kalau kita sprint, kita mengejar garis finish, sedangkan kita awalan lompat jauh, kita fokus kepada persiapan kaki untuk melompat atau take off. Ya, di sini harus beda. Jadi ada yang biasanya lari sekencang-kencangnya saat di take off-nya atau saat ditolakannya dia tidak mampu, atau terkadang bisa kurang dari papan tolakannya atau lebih dari papan tolakannya, dan ada lagi take off-nya tidak maksimal atau tolakannya tidak maksimal. Nah, ini harus tahu bedanya seorang sprinter atau pelari cepat 100 meter dengan awalan. Jadi tidak, awalan lompat jauh itu berbeda daripada sprint 100 meter. Nah, ini lari ancang-ancang beragam antara 10 sampai 20 langkah. Jadi ada beberapa teknik untuk mencari awalan atau langkah ya. Itu mulai dari kita bisa menghitung dari papan tolakan ke menuju atau mundur ke tempat antara 10 langkah sampai 20 langkah. Jadi caranya menghitung itu dari papan tolak ditarik mundur. Bisa seperti itu. Ada juga yang pakai pecak. Nah, kalau pecak itu berarti satu kaki ya. Kalau pecak itu satu kaki. Jadi satu kaki itu namanya pecak ya. 1, 2, 3 hitung dengan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini yang kedua, tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertolak atau bertumbuh. Kecepatan ancang-ancang dipertahankan tetap maksimal sampai mencapai papan bertolak. Nah, ini dilihat ya. Kecepatan ancang-ancang dipertahankan tetap maksimal sampai mencapai papan bertolak. Jadi saat mendekati papan tolakan itu bukan diturunkan ya, bukan diturunkan kecepatan, melainkan pas atau kecepatannya itu terjaga dari awal sampai di papan tolakan. Karena seorang pelompat kalau kekurangan kecepatannya juga akan mempengaruhi hasil lompatan. Juga seperti
kelebihan kecepatan akan berpengaruh. Jadi yang pas ya. Yang ketiga, pegang turun sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Gambar awalan dan tumbang saat pelaksanaan lompat jauh. Ini ada. Ya, seperti ini. Ini awalan ya. Jadi gambar yang pertama itu dia berlari, setelah berlari dia akan melompat gitu di papan tolakannya. Nah, ya, berikutnya ini awalannya. Bentar, saya minimize dulu ini. Bentar. Ini harusnya ada videonya. Kalian sih ya bisa lihat dulu. think in a starting position, like if you watch Janae here on the first, like when she gets ready to prep for a long jump, she's going to have a certain style of the way she preps her jump. And so what the only thing I believe that's important about that is that it's consistent and it doesn't mess with the first step as she comes out. So whether you see some kids really rocking back or getting prepped, doing something with their arms, they're just trying to get in an emotional state, but they're also trying to mentally visualize their first few steps. So whatever they decide to do, that's part of their comfort level, and it just has to be consistent. It's almost exact every time she does it, but what she's doing is making sure that when she pushes off, she knows which leg she's pushing with, she knows where her steps are going to be, she knows which foot, and I've seen this before, goes up front, because kids will mess that up. They will switch feet in the back and start with the wrong foot. So it's important to always remember which foot you're starting with, and this will set up the consistency of the first 3 to 5 steps. So after her first 3 to 5 steps, she has accelerated into her max velocity work. This is going to be important for her to run in a controlled sprint. You know, you ask the stud in high school who can run a fast 100, put him on the runway and just say run 16 steps and hit the board. It's not going to be controlled. It's not the same style necessarily of running. Your posture is a little taller and it may not be the exact same speed. We want to get as much speed as we can with the understanding in the back of our head that it's always in control so we can hit the takeoff. We can hit the jump. And so that's what Janae is going to focus on here in the middle of her run, is just staying in an extremely tall posture, not collapsed, almost floating her steps to it in a sense where she's not, even though she's staying really well grounded, she's not into a position where she's collapsing. She's staying grounded, but her steps are almost more floating than they would be if she was just running 100 meters all out. Sekalian kita belajar tentang bahasa Inggris ya. Speed sama velocity itu sama. Kalau speed itu benar kecepatan untuk sprinter, kalau velocity-nya itu adalah untuk awalan lompat jauh atau lompat jangkau. Velocity sama-sama kecepatan artinya itu. Nah, tapi kalau velocity itu cenderung kepada percepatan yang atau kecepatan yang mana bisa terkontrol, itu velocity. Kalian harus paham di sini. Pembelajaran lompat jauh dengan teknik tumpuan atau tolakan atau take off. Penting ya di sininya
Gerakan melakukan tolakan atau tumpuan lompat jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayunkan paha kaki bebas cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan. Kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Yang ketiga, bertolaklah ke depan dan ke atas sudut tolakan 45 derajat. Nah, sekarang kita amati gambarnya. Oke, dilihat di sini. Nah, ini ya. Kita lihat. Di sini dia kaki ini mempersiapkan untuk tolakan. Kaki tolakannya itu yang ini. Nah, dia tolakan dari approach atau awalan dari ya take off atau tolakannya di sini. Ini. Kakinya diluruskan ya. Ciri-cirinya adalah tipe kaki lurus, tolakan kakinya dipercepat. Ya, ini adalah ciri-ciri take off. Nah, ini adalah gerakan saat melayang. Ini karena satu rangkaian. Di sini. Oke, berikutnya sekarang kita tunjukkan video tentang take off. Bentar, saya besarkan dulu. Ini sekaligus di awalannya ya, ini bentuk slow motionnya. Approach, awalan, ini persiapan. Take off. Lihat. Ini gerakannya. Kalau ini di sini dia sudah memakai sliding landing meskipun gaya jongkok pertama terus ditambah landing ditambah sliding, perpindahan kaki ke pantat. Nah, lihat ini take off-nya dia. Sambil diamati ya, karena ini nanti kalian ada tugas di situ. Harus tahu. Oke. Oke, sekarang teknik fly atau melayang saat udara. Jadi ada beberapa gerakan ya, mulai dari awalan, approach ini adalah awalan, take off ini ada tolakan, fly itu adalah melayang, dan landing. Jadi rangkaian gerakan lompat jauh itu seperti itu. Nah, sekarang kita melihat teknik tahap melayangnya saat udara. Jadi dua tangannya dia seperti bergelantung ya, seperti dia mau restock ya. Bergelantung ya. Dia mau dia restock. Dia restock. Terus kaki ini dia lipat. Kalian tahu nggak Shiogi? Center of gravity. Nah, Shiogi ini adalah di pusar kalian ini. Jadi kalau
kaki atau tangan mendekat dengan pusar pasti ringan, tapi kalau tangan ataupun kaki ini jauh di kaki, pasti dia akan terasa berat. Jadi di sini diusahakan bentuknya dia 0. Karena apa? Kalau dia tanpa beban atau dia 0 di sini ya, pasti dia akan melayangnya bisa lebih tinggi dan jauh. Kan harapan kita lompat jauh itu adalah melompat sejauh mungkin. Nah, di sini. Shogi adalah center of gravitasi, itu ada di pusar kalian, itu kalian harus tahu di situ. Nah, di sini dia tujuannya ini adalah mendekatkan, kaki ini didekatkan ke shogi-nya. Kaki ini didekatkan ke shogi-nya. Itu dilihat ya. Nah, di sini. Terus setelah itu saat dia mau mendarat ini, kedua tangannya dia taruh ke bawah. Kedua tangannya dia taruh ke bawah dan kakinya dia diluruskan. Dan dia landing. Landing yang pertama kali adalah kakinya, jangan pantatnya atau lagi kepalanya, itu jangan. Landing yang pertama adalah kakinya, itu dilihat ya. Di sini lihat ini. Landing pertamanya adalah kakinya. Meskipun nanti dia akan sliding. Di sliding landingnya dia seperti ini. Kaki ini dia slidingkan seperti kayak main bola itu. Slidingkan, diganti posisi kaki ini, diganti dengan posisi pantat yang ada di situ. Ini ya. Tungkai ayun dipertahankan, karakteristik tekniknya. Tungkai ayun dipertahankan pada posisi tolak. Tungkai tolak mengikuti selama waktu melayang. Tungkai tolak ditekuk, ditarik ke depan. Nah, ini tujuannya tadi sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Kedua tungkai diluruskan ke depan untuk mendarat. Untuk persiapan landing. Karena kalau kita landing menggunakan selain kaki, kita landing menggunakan pantat, bahaya. Karena itu nggak aman. Karena pantat itu kalau pas kena benturan yang keras, bisa jadi ada saraf yang kejepit di salah satu tulang punggung kalian. Sekarang kita lihat video lompat jauh. Ini rekornya orang Sydney ini, 8 meter 0,04 cm. Oh, ini lihat. 8 meter, 7 meter. Berapa kalian lompat jauhnya sekarang? At the moment, in a position to give himself a further 3 jumps. But what the world indoor champion needs to improve here to make sure. Little stutter into the board. Himself into the silver medal position with 8:20. Tackle Greg Rutherford's seemingly unassailable lead of 8:41. So season's best, well, that was in Rabat just a few weeks ago, 8 meters 31, but he's in real trouble here. Yeah, round 3. That's better, and that is beyond 8 meters. That's surely an embedded one. Gold chain in his mouth. Nearly went out of the competition. 4th round for Lapierre, 8:12 in round 3 after 2 no jumps. That's big. That's much better from Lapierre. Remember. What a brilliant performance by Steve Hooker now. In his 5th jump, he's already leading this competition. Can he do any better than 8:09?
вот нам покажут попыточки хотя бы прыгунов, слава богу, что мы хоть увидим. Ну вот, Абрис. Просто ждали. Да, не говорили, то, что осталось за кадром еще раньше. Мы как-то надеялись, что это включит, но на всякий... He did. The great man on this day was Samai of South Africa. That was terrific. Kolmas hyppykierros ja mitä Lapierre saa aikaan. Hän on Australian mestari jo maaliskuulta ja näin hän kamala mitä liito. Meneekö Bob Beamon matalapäkiästä korkeapolvista juoksua, tulee lankulle ja näin hän vetäisee. Fabrice Lapierre vetää hurjan tuloksen 8.50. Cukup ya. Jadi rangkaian materi lompat jauh. Sekarang sisanya penugasan. Nah, ini harus kalian apa? Nah, ini. Yang pertama, silahkan kalian melakukan pemanasan secukupnya dan diusahakan fokus kepada bagian tangan dan kaki ya, pemanasan dalam stretchingnya itu fokus kepada tangan dan kaki. Yang kedua, coba kalian melakukan lari awalan lompat jauh dengan jarak 10 meter. Yang ketiga, lakukanlah tolakan dengan menggunakan 3 langkah kaki dan 5 langkah kaki. Jadi kalian nanti membuat blok sendiri atau kanan kiri dikasih media aqua atau apa untuk tanda, yang mana itu adalah papan tolakanmu atau tempat untuk bloknya. Nah, dan dipersiapkan juga, ini saya tambah saja ya biar kalian nanti tidak bingung. Jadi persiapkan untuk tandanya botol aqua atau atau yang lainnya. Kalau ada kun bagus. Kalian tahu kun ya? Kun yang untuk anak-anak latihan itu. Wah, jenisnya. Kalau mau pakai keset pun bisa. Pakai keset. Untuk bloknya pakai keset. Keset tahu ya kalian, keset yang itu loh. Untuk yang di depan rumah. Itu keset yang bisa tulisannya kalau di yang terbaru-baru ada yang welcome atau apa itu. Dan yang berikutnya, jangan lupa kalian pakai sepatu. Nanti kalau nggak pakai sepatu licin malah jatuh. Nih. Kalau ada matras kecil boleh. Kalau mau pakai di dalam rumah pun bisa ini. Kalau yang pakai bloknya 3 langkah kaki dan 5 langkah kaki. Kalau rumahnya lebar, kalau enggak ya di halaman, cari tempat yang agak lunak seperti tanah, jangan yang keras ya. Kalau memang nggak ada ya apalagi boleh di depan, itu alternatif yang terakhir. Jadi 3 langkah numpu, persiapkan kepada kaki bloknya. Jadi kaki bloknya persiapan untuk pada bloknya. Jadi yang pertama 3 langkah kaki,
Dan yang kedua 5 langkah kaki. Cara menghitungnya kalian tahu kan tadi, cara menghitungnya dari papan tolakan tarik ke belakang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Oh. Nah, ini nanti bisa kalian bikin kelompok kecil 3 orang, maksimal 3 orang. Kalau bisa teman-teman yang dekat rumahnya saja. Kalau toh tidak ada teman yang di dekat rumah, ya bisa minta bantuan teman yang lainnya atau sanak saudara atau keluarga untuk melakukan perekaman ini. Jadi saya tidak mewajibkan harus berkelompok, boleh individu, boleh ya, boleh individu. Karena apa? Tugas ini nanti sebagai tambahan nilai di semester kalian. Dan yang berikutnya, semua tugas dirangkai ke dalam bentuk video mulai dari poin 1 sampai dengan 3. Jadi mulai dari pemanasannya kalian sudah mulai di video, terusan lompat melakukan lari awalannya, terusan take off dengan 3 langkah dan 5 langkah kaki. Dan setelah itu silakan kalian upload di media sosial kalian masing-masing. Ya, silakan nanti dikasih tagar hashtag Penjasorkes 10X ya. Penjasorkes X SMA 3 Demak X, ini maksudnya kelas 10. Di rumah saja, hashtag di rumah saja, hashtag sehat bugar. Nah, setelah itu silahkan nanti kalian tandai di Instagram saya, karena ini nanti sebagai penilaian saya. Jadi kalian juga memanfaatkan sosial media itu tidak hanya sebagai pasang foto, main atau apa. Sekarang kita buat untuk media pembelajaran. Nah, silahkan nanti kalian tandai di Instagram saya itu budi.darsono, dan untuk Facebooknya Budi Darsono, atau di situ ada linknya facebook.com _budi.darsono.1990. Tuh, tugas pengumpulan saya tunggu maksimal tanggal 13 November jam 23.30. Jadi setengah 12 malam sampai. Jadi 2 minggu. Ya, 2 minggu mulai dari sekarang. Jadi jika ya tidak mengerjakan tugas ini, ya mungkin nanti untuk nilai semesterannya tidak ada nilai tambahan. Ini sangat penting sekali ya. Ini bisa kalian screenshot untuk tugasnya. Kalau kalian masih bingung, nanti saya akan posting ini di YouTube saya ya, di channel YouTube saya. Bisa nanti kalian lihat lagi atau kalian screenshot di sini boleh yang untuk Google Meet-nya. Jadi ini sangat penting ya. Nanti kalau temannya yang belum tahu bisa diberitahu, bisa nanti lihat di sini. Saya sekali lagi tidak mewajibkan kalian berkelompok ya, tidak mewajibkan kalian berkelompok. Boleh saling membantu jika tidak ada teman atau sanak saudara yang bisa dimintain bantuan. Jadi tidak mewajibkan kalian harus ini berkelompok. Nah ini, ini tadi malah saya tanggal 13 ya. Ini tidak apa-apa, udah saya kasih toleransi lagi tanggal 13. Tanggal 13 November. Hasil ini akan saya jadikan nilai tambahan pada semester dasar 2020. Oke ya. Batas waktu pengumpulan tugasnya. Terima kasih. Salam sehat, tetap jaga jarak, tetap di rumah saja. Olahraga jaya selalu, sama nanti tidak ada.
menyimak bersama hebat semua ya. Oke,